He's a digger. Dodson! Dodson! We've got Dodson here! It's cool to compartmentalize inside. Gracias, señor. Don't get cheap on me, Dodson. It's a dinosaur. Semua berawal dari ambisi seorang pengusaha kaya bernama Dr. John Hammond. John Hammond sangat terobsesi dengan dinosaurus dan ingin menciptakannya kembali. John ini adalah kepala bioteknologi dari perusahaan bernama InGen. Untuk mewujudkan impiannya, para pekerjanya ditugaskan melakukan penggalian fosil purba yang disebut Ember di pedalaman hutan Dominika, yang nantinya digunakan untuk melakukan rekayasa genetika dalam penciptaan dinosaurus. Meski John sudah mewujudkan impiannya, John memerlukan izin dan persetujuan dari beberapa ahli agar taman tersebut bisa dibuka untuk umum. Absolutely spectacular design. Spared no expense. Lalu di sebuah lokasi, sekelompok arkeolog yang dikepalai Dr. Alan Grant bersama rekannya ahli tanaman yaitu Dr. Ellie tengah melakukan penggalian fosil dinosaurus. Kemudian mereka dikejutkan kedatangan sebuah helikopter yang mendarat secara tiba-tiba. Alan meminta pilot itu menjauh dari lokasi galian karena bisa merusak fosil temuan mereka. Tapi pilot itu malah menunjuk ke arah karavan miliknya lalu meminta Alan pergi ke sana. What the hell do you think you're doing in here? Di dalam ada seorang kakek masuk tanpa izin dan seenaknya ngambil air kedamaian yang ia simpan. We were saving that! Alan membentak kakek tua itu dan memintanya keluar dari karavannya. Tapi raut wajah Alan berubah menjadi pucat setelah mengetahui bahwa si kakek adalah Dr. John Hammond, seseorang yang telah mendanai penelitian mereka selama ini. Has been well spent. It's right up your alley. Setelah berbasa-basi, John menjelaskan bahwa perusahaannya menyewa sebuah pulau lalu menjadikannya taman dan cagar alam. Namun berdasar informasi dari pengacara pribadinya, para investor menginginkan pendapat dari beberapa ahli mengenai keamanan taman tersebut. Maka dari itu, John ingin mengundang mereka berdua pergi ke taman miliknya dan berharap mereka bisa merekomendasikan agar taman itu bisa segera dibuka untuk umum. Meski begitu, John masih merahasiakan isinya dan hanya mengatakan bahwa taman itu berhubungan dengan pekerjaan mereka. Oke, mari kita pindah ke sebuah pantai di pulau yang disewa John Hammond. Di sana, kita melihat seorang pria gendut bernama Dennis bersama pria bernama Dodson. Dennis ini adalah seorang programmer yang bekerja pada John Hammond, sementara Dodson adalah saingan bisnisnya. Nah, mereka berdua ini sedang melakukan transaksi ilegal. Dodson menyerahkan tas berisi uang dalam jumlah yang besar pada Dennis, lalu meminta Dennis mengambil atau lebih tepatnya mencuri beberapa embrio dinosaurus milik John Hammond menggunakan alat khusus yang sudah ia siapkan. It's cool to compartmentalize inside. Gracias, señor. Dan setelah mengambilnya, Dodson minta Dennis mengantarnya ke pelabuhan sebelum kapal terakhir pergi. Dodson! Dodson! We've got Dodson here! Don't get cheap on me, Dodson. Dennis terpaksa melakukan semua ini karena John itu sangat pelit serta menggajinya dengan rendah, meskipun Dennis sudah bekerja hampir belasan tahun padanya. Karena itu, Dennis akan mengambil haknya dengan caranya sendiri, sambil sesumbar bahwa dia hanya butuh waktu 18 menit untuk mengambil embrio yang membutuhkan 10 tahun penelitian. Sebenarnya sih bukan salah John yang menggajinya terlalu sedikit, melainkan si Dontol ini memang lagi punya masalah keuangan dan si kakek terlalu menuntut pekerjaan dengan sempurna. Setelah mengumpulkan beberapa ahli, John Hammond segera membawa mereka ke pulau pribadinya. Di antaranya ada seorang ahli matematika bernama Malcolm dan tentunya Dr. Alan dan Dr. Ellie. Selain itu, John juga mengajak pengacara investor bernama Donald. Sampai di sana, mereka dijemput pengawas taman bernama Gary menuju fasilitas penelitian. Lalu di jalan, Donald yang gak sabaran meminta John menunjukkan sebenarnya apa yang ia lakukan di pulau ini sampai-sampai menguras dompet para investor. Tapi John menolak, lalu meminta Donald fokus di perjalanan sambil menikmati pemandangan. Setelah itu, kendaraan mereka tiba-tiba berhenti di sebuah tempat di mana terdapat seekor Brontosaurus melintas. Keberadaan makhluk purba itu membuat semua orang terkesima, termasuk si pengacara cerewet. Selain dinosaurus jenis itu, John juga mengembangkan spesies lain, termasuk Raja Purba Tyrannosaurus Rex. Lalu dengan bangganya, Hammond mempersembahkan inilah Taman Jurassic yang ia buat.
Sahur. Amusement park in the entire world. Sampai fasilitas, para ilmuwan itu disuguhi presentasi bagaimana dinosaurus itu diciptakan. Semua bermula dari temuan ember di pedalaman hutan Dominika. Ember merupakan resin alami dari pohon yang membatu selama jutaan tahun berwarna kuning keemasan. A DNA strand like me, the mosquito would land on the branch of a tree. Di dalam ember tersebut terdapat seekor nyamuk purba yang terperangkap dan terawetkan. Para ilmuwan kemudian mengekstrak sisa darah yang tersimpan di nyamuk tersebut. Dan dari sanalah para ilmuwan menemukan jejak DNA lain yang diyakini sebagai DNA makhluk purba yang dihisapnya. Break down the strand in minutes. Lalu dengan bantuan superkomputer, para ilmuwan mencoba menyusun ulang struktur DNA asing tersebut, serta menambal bagian yang hilang menggunakan DNA kata, hingga akhirnya dinosaurus pun berhasil mereka ciptakan kembali. Oh, good day, sir. John kemudian menunjukkan tempat di mana makhluk purba itu diciptakan, dan tentunya mereka tidak lahir begitu saja, melainkan tetap ditetaskan melalui sebuah telur hasil rekayasa laboratorium, sebuah cangkang biologis buatan yang telah disuntikkan DNA dinosaurus. Dan beruntungnya mereka, hari itu seekor bayi Velociraptor menetas. It's turning the eggs. What species is this? It's a velociraptor. Hal itu sempat membuat Alan cemas. Raptor adalah spesies pemburu yang cerdas dan sangat berbahaya. Tapi mereka nggak perlu khawatir, karena setiap dinosaurus pemangsa dikurung di kandang bertegangan listrik tinggi. Selain itu, semua dinosaurus yang ada di pulau ini adalah betina demi mengendalikan populasi. We bred raptors. Namun Malcolm menyangkal hal tersebut. Setiap kehidupan akan menemukan jalannya sendiri, tidak peduli bagaimana manusia berusaha mengendalikannya. Dr. Wu lalu bertanya, apakah maksudnya para dinosaurus itu bisa bertelur meski tidak ada pejantan? Alan hanya menjawab, alam punya cara untuk menyeimbangkan sesuatu. Finds a way. Setelah itu, mereka keluar melihat bagaimana para raptor itu diberi makan. Hanya dalam sekejap, sapi dengan berat 1 ton itu lenyap dari pandangan. Bayangkan, jika taman ini tidak segera dibuka dan menghasilkan uang, hewan bersejarah itu akan musnah karena kelaparan. Saat makan malam, para ahli mempertanyakan moralitas proyek tersebut. Alam sudah menginginkan kepunahannya, tapi John malah menghidupkannya. Yang secara tidak langsung, John sudah melawan hukum alam. Manusia dan dinosaurus itu terpisah 65 juta tahun lamanya. Bagaimana cara mengendalikan mereka jika suatu saat nanti para dinosaurus itu keluyuran, yang bisa saja justru mengancam peradaban manusia itu sendiri. 10,000 a day and people will pay it. Tapi menurut Donald, taman ini bisa menjadi peluang hebat di mana manusia akhirnya bisa menyaksikan hewan purba, sekaligus menjadi studi ilmiah bagi perkembangan sains di masa depan. Di tengah perdebatan itu, John diberitahu bahwa cucu-cucunya yaitu Lex dan Tim sudah tiba di pulau, yang sebenarnya memang sudah John rencanakan untuk melakukan tur perdana Taman Jurassic bersama para ahli. Dr. Grant, come in the second car. Sementara di luar, John sudah mempersiapkan mobil listrik otomatis yang dilengkapi navigasi katalog taman serta diawasi melalui ruang kontrol. About 75 miles west of us. Lalu di ruang kontrol, direktur operasional yaitu Ray Surya memberitahu John, sore ini diperkirakan akan terjadi badai di pinggiran pulau. Meski begitu, John tetap meminta tur segera dimulai dan berharap badai itu tidak bergerak ke arah taman. Begitu masuk taman, mereka langsung disambut kandang Dilophosaurus, salah satu dinosaurus tertua yang bisa menyemburkan racun saat dirinya terancam. Racun itu bisa menyebabkan kebutaan dan kelumpuhan. Tapi sayangnya, dinosaurus itu nggak muncul. Lalu di ruang kontrol, Ray menyebut taman ini sebenarnya sudah bisa dinikmati, tapi punya segudang PR yang belum diselesaikan. Ditambah, sistem komputer belum sepenuhnya siap. Salah satunya adalah lampu mobil listrik itu terus menyala tapi nggak bisa dimatiin dari ruang kontrol. Ray khawatir mobil itu akan kehabisan baterai di tengah jalan. I'm totally unappreciated in my time. Si kakek lantas menegur Dontol agar segera menyelesaikan sistem taman. Tapi bukannya mendengarkan, si Dontol ini malah mengeluh. Gajinya terlalu sedikit untuk seorang programmer yang menulis 2 juta baris kode sendirian. Ditambah, seluruh sistem taman ia bangun sendiri tanpa ada yang membantu. Tapi meski begitu, Dennis berjanji akan menyelesaikan programnya dalam 3 hari.
Sementara di taman, rombongan akhirnya sampai ke kandang T-Rex. Dan lagi-lagi, setelah ditunggu lama, dinosaurus itu nggak nongol-nongol. Kemudian, untuk menarik perhatiannya, John meminta Rem mengeluarkan kambing. Tapi tetap aja nggak nongol. Hal itu membuat Malcolm kesal, lalu menyebut para dinosaurus itu lagi tidur siang. Apa boleh buat, tur terpaksa dilanjutkan tanpa sempat melihat Raja Purba. Hingga sampailah mereka di kandang Triceratops yang terlihat sedang rebahan. Karena penasaran, Alan turun memeriksa dino tersebut yang ternyata lagi sakit perut. Padahal selama tur berlangsung tidak ada yang boleh meninggalkan mobil. Karena itu, John meminta Gary yang ada di sana mengawasi mereka. Ellie berkata, satu-satunya cara mengetahui penyebab penyakit adalah memeriksa tumpukan kotoran dinosaurus itu guna mencari tahu apa yang ia makan. Tapi ternyata setelah diadu-adu tidak ditemukan makanan beracun. Sementara petugas taman yaitu Robert mendapati bahwa hujan badai bergerak ke arah taman. John menghubungi Gary untuk meminta para peserta masuk ke dalam mobil untuk kembali ke fasilitas. Tapi Ellie menolak karena ia masih penasaran dengan dinosaurus itu dan berjanji akan segera menyusul mereka. Kembali ke ruang kontrol, Dodson tiba-tiba menghubungi Dennis agar segera mengantar embrionya ke pelabuhan. Akibat badai yang terjadi, kapal memutuskan berangkat lebih cepat dan tidak akan kembali dalam waktu yang dekat. Nah, karena udah terlanjur janji dan terima duit, Dennis nekat mematikan sistem keamanan guna mencuri embrio tersebut, tanpa memikirkan bahwa para peserta tur belum kembali ke fasilitas. Tindakan Dennis tersebut, selain mematikan kamera pengawas, juga turut mematikan aliran listrik pagar dinosaurus kecuali kandang raptor, yang mungkin sengaja Dennis lakukan agar bisa keluar taman tanpa terdeteksi. Setelah itu, Dennis pura-pura keluar sebentar untuk ngambil minuman. Awalnya, para staf nggak ada yang curiga, karena Dennis sempat memberitahu bahwa sistem akan mati selama proses peningkatan. Tapi masalahnya, tindakan Dennis itu juga membuat jalur kendaraan listrik tidak berfungsi, sehingga mobil tur yang kini berada di depan kandang T-Rex ikut berhenti. Khawatir dengan keselamatan cucu-cucunya, Hammond meminta Ray menyalakan ulang sistem tanpa menunggu Dennis, agar mobil itu segera kembali ke fasilitas. Namun yang menjadi perhatian Robert adalah kandang raptor di dekat fasilitas. Jika raptor itu sampai lolos, mereka bisa dalam masalah besar. Tapi untungnya, setelah dilakukan pengecekan, Ray mendapati pagar raptor masih berfungsi. Sementara di luar, hujan deras membuat penglihatan Dontol terbatas, lalu tanpa sengaja menabrak petunjuk jalan, yang pada akhirnya membuat Dennis salah jalan lalu nyungsep ke kandang Dilophosaurus. Nah, saat berusaha mengaitkan mobilnya ke batang pohon, Dontol malah kepleset, menarik perhatian seekor Dilophosaurus. Dennis mencoba mengalihkan perhatiannya dengan main lempar kayu, yang tentu saja membuat dinosaurus itu kesal karena disamakan dengan anjing lalu menyemprotkan racun ke wajahnya. Meski begitu, Dontol berusaha bangkit kembali ke mobilnya. Namun tanpa diduga, dinosaurus itu sudah berada di dalam mobilnya, kemudian memangsanya. Sementara di kandang T-Rex, para peserta tur hanya bisa diam menunggu tanpa kejelasan. Karena bosan, tim mengambil kacamata night vision untuk melihat sekitar, lalu mendapati kambing itu hilang entah kemana. Bersamaan dengan itu, mereka merasakan getaran di dalam mobil, sampai-sampai membangunkan Donald yang ketiduran. Dan tiba-tiba, sepotong daging jatuh menimpa mobil mereka, disusul kemunculan T-Rex yang lagi asik memangsa kambing tersebut. Karena panik, Donald malah keluar lalu bersembunyi di toilet, menarik perhatian dinosaurus itu lalu keluar kandang. Nah, sialnya, anak-anak itu malah menyalakan senter, membuat keberadaan keduanya diketahui T-Rex, kemudian menggulingkan mobil yang mereka tumpangi. Khawatir dengan keselamatan anak-anak itu, Alan dan Malcolm menyalakan suar untuk mengalihkan perhatiannya.
T-Rex itu mengejar Malcolm lalu mendorongnya ke toilet di mana Donald bersembunyi kemudian memangsanya. Beruntung, reruntuhan toilet itu membuat T-Rex tidak melihat keberadaan Malcolm. Sementara, Alan berhasil mengeluarkan Lex dari dalam mobil, tapi Tim masih terjebak di dalam. T-Rex itu tiba-tiba mendekat, lalu mendorong mobil itu jatuh ke kandang. Alan dan Lex bergegas turun menyusulnya, dan untungnya mobil itu nyangkut di pohon membuat Tim selamat karenanya. Kembali ke ruang kontrol, Ellie ternyata udah sampai duluan. Sementara mereka masih belum bisa menyalakan sistem keamanan karena memang sengaja dikunci Dennis entah untuk tujuan apa. Terkecuali mereka bisa menemukan sandi di antara 2 juta baris kode tersebut. I wonder if perhaps you would be good enough to take a gas jeep. Situasi ini membuat sang kakek khawatir, lalu meminta Ellie dan Robert segera menyusul Alan dan yang lainnya. I think this was too. Setibanya di sana, Ellie menemukan Malcolm terbaring lemah lalu membawanya ke mobil. Sementara tak jauh dari situ, Ellie melihat jejak kaki manusia yang mengarah ke kandang T-Rex, yang membuatnya yakin Alan dan anak-anak masih hidup. Tapi sayangnya, belum sempat mencari di mana Alan dan yang lainnya, T-Rex itu keburu muncul dan memaksa mereka segera pergi dari sana. Lalu di dalam kandang, Alan membawa anak-anak naik ke atas pohon demi bertahan dari serangan predator. Kembali ke fasilitas, meski Ellie belum menemukan cucunya, Ellie yakin Alan akan menjaga mereka dengan baik. You're right. You're absolutely right. Esok paginya, Alan menemukan pecahan telur baru menetas di dalam hutan, sesuatu yang mustahil terjadi. Karena sebelumnya, Dr. Wu memastikan bahwa semua dinosaurus adalah betina. Alan menduga telah terjadi mutasi genetik akibat menggunakan DNA kata. Pada beberapa jenis amfibi, terutama saat fase brood ataupun larva, perubahan kelamin bisa saja terjadi secara alami dan memungkinkan terjadi pada dinosaurus tersebut kemudian berkembang biak. Mungkin hal inilah yang dimaksud Malcolm. Seperti apapun manusia mencoba mengendalikannya, alam akan menemukan jalannya. Shutting down the system. Kembali ke ruang kontrol, John mengatakan satu-satunya cara memulihkan sistem adalah menyalakan ulang sistem agar kembali ke mode awal. Tapi Ray menolak, karena hal itu akan membuat seluruh pagar listrik lumpuh dan memungkinkan para raptor itu keluar dari kandangnya. Sebagai gantinya, Ray menawarkan opsi kontingensi lisin sebagai solusi darurat, yaitu membiarkan dinosaurus itu mati dengan sendirinya. Nah, jadi ketika dinosaurus itu dibuat, Dr. Wu sengaja menanamkan gen cacat pada metabolisme protein mereka, sehingga tubuh dinosaurus itu tidak mampu memproduksi asam amino lisin sendiri. Artinya, jika mereka tidak mendapat lisin tambahan dari manusia, seharusnya akan mati dengan sendirinya, dengan tujuan mencegah dinosaurus itu keluar dari pulau jika terjadi masalah seperti ini. Please shut down the system. John tentu saja menolak. Selama mereka menunggu, anak-anak itu dalam bahaya dan satu-satunya cara hanyalah menyalakan ulang sistem. Namun ketika sistem di-reset, hal itu justru memicu sirkuit utama mati total, sehingga semua harus dinyalakan ulang dari awal. Masalahnya, gedung pemeliharaan ada di luar ujung bangunan di samping kandang raptor, dan hal itu akan sangat berbahaya. Sementara Malcolm sedang terluka, Ray dan Hammond mengatur sistem dari ruang kontrol. Jadi satu-satunya orang yang bisa pergi ke sana hanyalah Ellie. Tapi Ellie nggak perlu khawatir karena Robert akan mengawasinya dari belakang. Singkat cerita, keduanya pun pergi ke ruang pemeliharaan. Dan apa yang dikhawatirkan pun menjadi kenyataan. Raptor itu merusak pagar dan keluar dari kandangnya. Dari kejauhan, Robert melihat raptor itu ada di balik pepohonan. Robert meminta Sarah bergegas ke gedung pemeliharaan, sementara dia akan berjaga di belakangnya. Masuk ke dalam, Hammond memandu Ellie cara menyalakan sirkuit utama. Dan setelah menyalakannya, pagar keamanan harus dinyalakan satu persatu. Okay. Gala. Sementara di luar, Alan dan anak-anak berjalan di area terbuka. Lalu dari kejauhan, mereka melihat sekelompok dinosaurus berlarian karena dikejar T-Rex. Setelah itu, sampailah mereka ke sebuah pagar dengan celah yang sangat rapat.
Dan mau nggak mau, mereka harus memanjat untuk sampai ke seberang. Alan dan Lex berhasil manjat duluan. Bersamaan dengan itu, alarm pagar tiba-tiba menyala, membuat tim yang masih di atas panik ketakutan. Alan minta anak itu segera melompat, tapi baru juga akan melompat, listrik keburu menyala dan membuat anak itu terlempar. Beruntung, tim masih bisa diselamatkan, dan Alan pun segera membawa mereka berdua kembali ke fasilitas. I think we're back in business. Kembali ke Ellie, setelah berhasil menyalakan keseluruhan sistem, seekor raptor tiba-tiba muncul di belakangnya. Ellie pun bergegas keluar dan selamat dari kejaran raptor tersebut. Sementara tak jauh dari situ, seekor raptor diam-diam mendekati Robert yang lagi berjaga, dan akhirnya nyawanya pun tidak terselamatkan. Sampai di fasilitas, Alan meminta tim dan Lex nunggu di ruang makan, sementara Alan akan mencari Dr. Hammond dan yang lainnya. Di luar, Alan bertemu dengan Ellie tengah berlari ketakutan, lalu meminta Alan segera kembali, khawatir raptor itu memburu anak-anak. Dan benar saja, ketika lagi asik makan es krim, keduanya melihat bayangan dinosaurus lalu bersembunyi di dapur. Raptor-raptor itu ternyata sangat cerdas dan bisa meniru mereka membuka pintu. Seekor raptor mendekati tim. Lex mencoba mengalihkan perhatiannya, membuat seekor raptor terbentur, lalu keduanya pun bergegas melarikan diri. Lalu di luar, mereka berpapasan dengan Alan, lalu bersama-sama berlindung di ruang kontrol. Tapi percuma saja, karena raptor itu berhasil mengikuti mereka lalu nerobos kaca jendela. Karena nggak ada jalan lain, Alan dan kawan-kawan pun kabur melalui ventilasi udara. Akan tetapi, para raptor itu terlalu cerdas untuk dikelabui. Mereka kembali menghadang di ruang utama. Beruntung, T-Rex tiba-tiba nongol lalu menyerang raptor-raptor tersebut. Sampai di luar, John sudah menunggu di mobilnya, lalu segera menuju pangkalan helikopter. Untuk sesaat, Dr. John masih belum percaya taman impiannya hancur dalam sekejap. Namun apapun yang terjadi, Dr. John harus merelakannya. Nah, jadi teman-teman, pesan moral dari film ini adalah, jika kalian adalah seorang CEO atau pejabat tinggi di suatu perusahaan, jangan pernah pelit atau perhitungan terhadap karyawan yang memberikan kinerja atau loyalitas terbaiknya. Karena pada akhirnya, sehebat apapun visi dan strategi yang dimiliki seorang pemimpin, bisnis tidak akan berjalan tanpa orang-orang yang bekerja di balik layar. I will not get drawn into another financial debate with you, Dennis. Mengingat Dennis ini adalah satu-satunya programmer dan nyawa taman itu berada di tangannya. Terkecuali memang ada penggantinya, jadi Dr. Hammond bisa mengabaikan keluhannya. Tapi perlu diingat, bekerja bukan sekedar menjalankan kewajiban, melainkan beribadah dan cara kita menjemput berkah. Jadi cukup sekian saja, terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.